Pada video kali ini kita membahas tentang kekakuan yang ketiga, yaitu yang rolling dynamic stiffness, yaitu kekakuan dinamik ketika ban itu diputar atau mengalami rolling. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang static stiffness, kemudian non rolling dynamic stiffness. Nah, sekarang kita membahas tentang rolling dynamic stiffness. Nah, rolling dynamic stiffness itu biasanya ditentukan dengan mengukur respon dari rolling tire, dari ban yang rolling, terhadap yang disebut sebagai harmonic excitation. Jadi kita berikan eksitasi pada ban tersebut, kemudian kita ukur responnya. Nah, respon diukur pada hub roda, dan eksitasi diberikan pada tread, pada tapak ban. Jadi kita berikan getaran pada tapak bannya, kemudian kita ukur getarannya itu pada hub roda. Nah, kemudian dengan mempelajari rasio output terhadap output per input, dan sudut fasanya, memungkinkan untuk memperoleh dynamic stiffness dan damping koefisien dari rolling tire. Jadi inputnya itu adalah dari eksitasinya, yaitu getaran pada tapak ban, itu inputnya. Outputnya itu adalah getaran pada hub roda. Nah, dengan membandingkan kedua hal tersebut dan juga memperhitungkan sudut fasa, kita bisa tahu nilai dari dynamic stiffness dan damping koefisien dari rolling tire, dari roda yang berputar. Nah, metode alternatif untuk menentukan dynamic stiffness ban adalah dengan mengukur frekuensi resonansinya saat rolling pada drum atau belt. Jadi roda diputar di atas drum atau belt, kemudian kita ukur frekuensi resonansi dari ban tersebut. Frekuensi resonansi itu berarti dia frekuensi getarannya. Getarannya itu berapa frekuensinya, itu adalah frekuensi resonansi. Nah, gambar 161 memperlihatkan nilai dari dynamic stiffness untuk beberapa ban passenger car yang diperoleh dari metode ini. Gambar 161 kita lihat. Ini adalah dynamic stiffness, kemudian ini adalah kecepatan. Jadi dia memvariasikan kecepatannya, kemudian diukur dynamic stiffness-nya berdasarkan tadi output dibagi input dan juga sudut fasanya. Nanti akan ketemu dynamic stiffness dan damping coefficient. Ini keterangannya, drum diameternya 25 meter, ya cukup gede ternyata ya. Kemudian amplitudenya 5 sampai 10 mm. Ini amplitude apa ya? Amplitude getaran dari ban mungkin ya, nggak tahu saya ini, nggak jelas nih. Amplitude getaran dari ban atau getaran dari drumnya. Mungkin dari ini adalah responnya, mungkin amplitude respon dari bannya, mungkin barangkali. Ini ukuran bannya 105 mm kali 400, karena 105 kali 400, ini dalam 1 mm semua mungkin. Nah, ini yang diuji itu adalah ban bias, ban radial, dan ban radial spesial. Tekanannya adalah 35,5 psi dan juga 21 psi, jadi ada dua tekanan 35,5 psi dan 21,3 psi. Nah, terlihat bahwa dynamic stiffness ban menurun secara tajam ketika rolling. Nah, ketika rolling dia mulai berputar, berputarnya itu ditandai dengan kecepatan yang semakin tinggi, kan dia berputar. Semakin tinggi kecepatan berarti dia putarannya semakin tinggi. Nah, dari kecepatan awal putarannya rendah sampai ke putaran tinggi dia mengalami penurunan. Kita lihat penurunannya tajam ya di awal-awal. Nah, namun demikian di atas kecepatan 20 km per jam, 20 km per jam berarti di posisi ini ya. Nah, di atas 20 km per jam dia pengaruh kecepatannya tidak begitu penting. Artinya dynamic stiffness-nya itu cenderung datar konstan. Nah, kita lihat yang antara tekanan tinggi yaitu 35,5 psi dengan tekanan yang rendah yaitu 21, kita lihat. Yang lingkaran ini dengan lingkaran ini ya.
masuk akal ya. Yang tekanannya tinggi berarti dia memiliki kekakuan yang lebih tinggi. Kemudian kita lanjutkan, tabel 1.11 memperlihatkan nilai dari vertical stiffness dari sebuah sampel dari ban truk pada rate load dan tekanan ban. Artinya pada load yang sesuai ratingnya dan tekanan ban sesuai ratingnya, sesuai desainnya. Data tersebut diperoleh saat ban rolling pada kecepatan yang relatif rendah. Nah, tapi yang tabel 1.11 ini dilakukan pada kecepatan yang relatif rendah. Berarti yang ini antara yang di sekitar dia mulai menurun ini. Ban bias, ban radial, vertical stiffness-nya. Nah, dari tabel tadi, dari nilai dari vertical stiffness untuk ban truk memiliki nilai dengan range dari 764 sampai 1024 kN per meter. Ini untuk yang ban, ini ranknya dari mau baik ban bias maupun ban radial antara 764 sampai 1024 kN per meter. Dan untuk vertical stiffness dari ban radial itu secara umum lebih rendah dibanding dengan ban bias dengan ukuran yang sama. Jadi kekakuan vertikalnya untuk ban radial itu lebih rendah dibanding dengan ban bias, sehingga lebih empuk ya. Memang ban radial itu memiliki kelebihan, salah satunya adalah dia lebih empuk dalam arah vertikal sehingga lebih nyaman dibandingkan dengan ban bias. Nah, kemudian gambar 162 memperlihatkan variasi dari dynamic stiffness dari 13,6 inci tebalnya kali 38 inci ukuran peleknya untuk ban radial traktor dengan kecepatan tertentu, dengan variasi kecepatan. Jadi ban radial dengan variasi kecepatan kemudian diukur dynamic stiffness-nya. Kita lihat di gambar 162. Nah, kita bisa baca ini efek dari kecepatan pada rolling dynamic stiffness pada radial ply traktor tire. Nih. Ya sama seperti yang tadi, ini ketika kecepatan ditambah dia dynamic stiffness-nya akan cenderung berkurang. Beban statik pada ban adalah 18,25 kN dan tekanannya adalah 138 kPa. Ini keterangannya tadi ya. Nah, dynamic stiffness ban traktor turun secara tajam seketika ban mulai rolling, sama dengan passenger car pada gambar 161 ya, sama kayak tadi. Ketika di awal-awal dia berputar, kecepatan rendah dia turun secara tajam, kemudian dia melandai. Kemudian pengaruh dari tekanan ban pada dynamic stiffness dari ban yang sama ditunjukkan pada gambar 163. Kita lihat gambar 163-nya ini. Ya, semakin tinggi tekanan ya kekakuannya semakin tinggi. Nah, itu udah lumrah, sudah kita pahami bersama. Nah, ini kita lihat bahwa semakin tinggi kecepatan ternyata kekakuannya semakin turun ya. Ini yang diam dia di atas, kemudian semakin tinggi kecepatan dia akan semakin turun kekakuannya. Jadi semakin cepat roda berputar, kekakuan ban itu semakin rendah. Artinya semakin cepat dia berarti semakin empuk gitu. Nah, kemudian kita bahas tentang variasi damping koefisien terhadap kecepatan untuk ban traktor untuk ban traktor diperlihatkan dalam gambar ini. Kalau tadi kekakuan, sekarang kita bahas dengan dampingnya. Nah, dapat dilihat bahwa di atas kecepatan 1 km per jam, damping koefisien turun secara tiba-tiba sampai kecepatan 5 km per jam dicapai, dan kemudian mencapai sebuah asymptot. Kita lihat dampingnya, awalnya dia naik, jadi awal di kecepatan awal-awal dia justru dia dampingnya naik, artinya dia peredamannya bagus, peredaman getarannya bagus, semakin tinggi. Nah, tapi setelah mencapai 5 km dia turun berapa ya? Yes. Kemudian setelah dia mencapai puncak, dia ketika ditambah lagi kecepatan, dia kemampuan dampingnya itu semakin turun, sehingga dia semakin tidak mampu meredam getaran pada kecepatan tinggi. Meskipun dia tadi kekakuannya dia semakin rendah, tetapi untuk kemampuan redamannya dia semakin rendah juga.
Kemudian pengaruh dari tekanan ban terhadap damping koefisien ditunjukkan pada gambar 165. Tekanan ban terhadap damping koefisien. Ini kan pengaruh damping koefisien terhadap kecepatan, di mana semakin tinggi kecepatan, dampingnya semakin turun, semakin jelek. Nah, pengaruh tekanan gimana? Pengaruh tekanan, semakin tinggi tekanan, dampingnya juga relatif semakin tinggi juga. Ya semakin kaku ya berarti dia dampingnya semakin rendah. Kemudian penelitian untuk menemukan hubungan antara statik dan dynamic stiffness dari ban telah banyak dibuat, tetapi tidak ada kesimpulan umum yang diperoleh. Jadi susah untuk menghubungkan antara static stiffness dan dynamic stiffness. Karena static stiffness kan relatif lebih mudah dilakukan, yaitu dengan ngasih beban statik, kemudian kita ukur defleksinya, kemudian kita hitung slope-nya, itu nanti akan ketemu kekakuan statiknya. Nah, tetapi untuk kekakuan dinamik kan dilakukan untuk kendaraan roda berputar. Yang pertama, yang kedua kan dia dijatuhkan tadi. Nanti kan lebih susah untuk pengukurannya. Nah, seandainya bisa kita memprediksi kekakuan dinamik dari kekakuan statik, itu akan sangat membantu sekali. Tetapi saya baca dari buku ini ternyata belum ada kesimpulan yang bisa diperoleh secara umum gitu. Nah, tapi dari beberapa laporan penelitian mengindikasikan bahwa untuk passenger car rolling dynamic stiffness itu sekitar 10-15% lebih kecil dari stiffness yang statik. Ya, sebagaimana kita bahas tadi bahwa semakin tinggi kecepatan itu kan dia kekakuannya semakin turun. Nah, turunnya seberapa? Nah, kira-kira untuk passenger car itu kekakuan dinamiknya itu 10-15% lebih kecil dari yang kekakuan yang statik. Nah, ini hanya rank saja. Ini adalah empirik, nilai empirik, jadi tidak ada rumus yang pasti. Intinya bahwa semakin tinggi kecepatan, kekakuannya semakin turun. Tapi untuk damping koefisiennya semakin tinggi kecepatan, dampingnya bukan bertambah baik tapi bertambah turun juga. Nah, sedangkan untuk yang heavy truck atau kendaraan-kendaraan besar, dynamic stiffness-nya itu kira-kira 26% lebih rendah dibanding dengan statik. Kalau yang tadi di passenger car itu antara 10-15% lebih rendah, tapi kalau ban-ban truk itu 26% lebih rendah dibanding dengan yang statiknya. Nah, dalam studi simulasi dari riding kendaraan, penggunaan rolling dynamic stiffness itu lebih diutamakan. Jadi kita lebih mengutamakan rolling dynamic stiffness karena sesuai dengan kondisi operasi yang sebenarnya, yaitu kendaraan berjalan sehingga kendaraan roda berputar. Nah, berputarnya itu berarti kita gunakan yang rolling dynamic stiffness. Kemudian sudah saya cukupkan sekian dulu supaya tidak terlalu lama videonya. Kita ketemu lagi di pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih.